Cuman kalau wejangan sih nggak ada ya, maksudnya Umi juga udah paham kali dengan gua yang cukup cukup sopan untuk di tempat-tempat baru, nggak banyak bertingkah. Audio Jungle. Bang Abi, mungkin ini pertama kalinya kamu bermain film horor. Mungkin bisa ceritain suka duka atau challengingnya seperti apa sih bermain di film horor pertama kalinya? Sebenarnya apa ya? Semua project itu udah pasti ada challenging. Sini gue bantuin deh, nih, Pak. Masya Allah, baik. Ya. Eh, dah, ya. Sebenarnya semua film ada challengingnya gitu loh. Nggak semata-mata beda genre, beda tantangan gitu. Nggak semuanya pada punya tantangannya masing-masing karena ceritanya kan berbeda ya. Inti cerita dan apa yang pengen dibangun itu kan berbeda. Jadi sebenarnya kalau tantangan ataupun challenging, mungkin challengingnya di film ini adalah gimana caranya gue bisa nimbulin psycho dalam karakter gue yang agak psycho tipis-tipis gitu sih. Tapi ini kan pengalaman pertama kali main film horor ya. Mungkin sempat ada wejangan dari ini terkait lokasi agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang terkait misalnya ini apa jangan mengucap sembarangan gitu. Enggak sih, enggak ada. Sebenarnya gini, apa ya? Orang-orang tuh mungkin banyak kemakan stigma bahwa kalau film horor syutingnya di tempat horor. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Mungkin bisa kebalik syuting film drama tapi tempatnya yang horor gitu loh. Dan menurut gue pun di mana-mana tempat juga horor gitu loh karena emang penunggunya juga ada di mana-mana. Cuman kalau wejangan sih nggak ada ya. Maksudnya Umi juga udah paham kali dengan gua yang cukup cukup sopan untuk di tempat-tempat baru, nggak banyak bertingkah gitu. Tapi sempat merasakan kayak aura-aura gitu. Atau diganggu nggak sih, kan biasanya kan stigma film horor tuh kalau syuting ganggu. Ya nggak sih kalau pengalaman atau apa ya bisa disebut dengan pengalaman sih nggak ada ya. Malam horor selama syuting ini nggak ada karena ya itu gue bilang tadi kita syuting di tempat yang enak, kita mulainya dengan baik, kita pun juga berdoa sebelum memulai syuting. Jadi menurut gue itu salah satu apa ya jalan yang baik untuk memulai syuting sampai akhirnya tidak terjadi apa-apa. Kalau dari dukun itu sendiri, apa sih yang lo bayangin gitu ya? Sebagai dukun kan dukun sekarang itu yang banyak kayak sembuh-sembuh lah, macam itu lah, atau seperti apa? Sebenarnya bukan gue yang menjadi dukun, gue menjadi anak dukun, tapi terkait hal itu sebenarnya gini ya, apa ya, mungkin dukun yang komat kamit nyembur itu mungkin dukun yang lama kali ya. So kan kita kan nggak tahu tuh apa peradaban perdukunan tuh seperti apa kan kita nggak ngerti karena emang kita nggak ngikutin situ kan karena emang kita nggak pelajarin. Tapi yang apa ya, nyembur tuh nggak ada sih, lebih ke bermain dengan boneka, dengan air kembang, dupa dan lain-lain. Dan persotetan ini kan belakangan ini viral juga dan guna-guna ya. Iya. Nah, mungkin lu sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal seperti itu? eh Kemarin sempet sih gue ngebahas salah satu podcast, intinya gue percaya tapi gue nggak percaya kalau sampai bisa membawa ke arah kematian gitu, karena sangat membingungkan aja di mana perdukunan dan santet itu bisa ngebawa kita ke arah kematian sih, menurut gue aneh gitu. Masa takdir bisa dibayar sih, kan enggak ya. Tapi lu kan agak kontra nggak sih kan lu biasa religi terus berkontra sebagai apa di dukun itu walaupun bukan jadi dukunnya gitu, ada kontra nggak menurut kayaknya? Enggak sih, dibilang kontra sih enggak ya, karena menurut gue hal seperti itu menjadi satu sih, kayak
ini tuh bisa menjadi perjalanan spiritual gue juga dalam 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 apa ya, mengimani keagamaan gitu. Karena sebagai orang yang beragama dan sebagai orang yang meyakini dengan ketuhanan dan keberagamaan, dengan meyakini mereka ada pun, itu juga udah menjadi, menurut gue itu udah menjadi apa ya, salah satu jalan untuk gue membenarkan keimanan gue, karena emang ya percaya dengan apa yang Tuhan sudah rancang gitu loh, karena ini kan juga sama-sama makhluk Tuhan gitu. Jadi zaman sekarang kan perbedaan eh, boleh dibilang sebutannya paranormal ya. Paranormal dengan Ustadz itu kan hampir mirip. Iya. Nah, melihatnya seperti apa sih? Gimana ya, ngeliatnya sih kayak ya udah aja ya, maksud gue gini, perbedaan itu akan selalu ada gitu loh, apalagi dalam suatu konteks ataupun dalam satu garis lini yang sama, biasanya itu selalu bakal ada perbedaan. Karena apa? Karena mungkin mencari sensasi, mencari arah baru yang akhirnya mencari perhatian orang-orang gitu. Dan gue pun nggak perlu menanggapi hal yang seperti itu sangat serius dan sangat didramatisir, karena emang ya itu akan selalu terjadi gitu loh. Ya, lu bermain sama senior gitu, lu itu sembari belajar juga masih di dalam dunia acting. Jelas belajar banget, bahkan maksudnya nggak harus main sama senior pun, yang di bawah gua ataupun yang setara sama gua pun akan tetap mengambil apa yang bisa gua ambil dari mereka. Karena ya ruang belajar itu kan nggak pernah mengenal batas ruang ya menurut gua. Kita pun bisa belajar dimanapun, gua bisa belajar dari kalian juga. Dan dalam dunia peraktingan ataupun dunia aktor dan entertainment ini, emang bener-bener ruang belajar itu bisa dilihat dan bisa dipelajarin dari kapanpun dan dimanapun gitu loh. Ada kesulitan nggak menyesuaikan dengan para senior nih? Mungkin seperti apa kesulitan? Kalau kesulitan sih enggak ya, karena emang teman-teman senior ini pada ngerangkul kita banget, apalagi yang junior ini yang baru-baru terjun ibarat kata ya. Kita bener-bener dirangkul banget, dijaga banget, dibantuin. Kalau ada kesulitan apa, kita sama-sama open discussion, jadi bener-bener belajar bareng-bareng. Dan untuk menyesuaikan sih enggak, karena emang mereka sangat terbuka satu sama lain gitu loh. Ketika meranin di situ, belajar baca-bacanya seperti apa sih? Baca-baca apa? Dialog. Oh, Jadi dukun. kalau dialog jadi dukun gue nggak ada. Gue cuma menjadi perantaranya aja. Yang jadi dukun itu nyokap gue, Happy Salma. Ibu Happy yang jadi dukunnya. Gue cuma perantara, misalnya kayak nyokap gue minta apa untuk misalnya minta sesuatu dari ini orang, ya gue yang ambil gitu. Waktu selesai syuting itu pernah ngeliat profil gaibnya. Tadi udah ditanya tapi nggak ada sama sekali kok. Alhamdulillah nggak ada. Tapi lu percaya nggak ada setannya? Tadi juga udah ditanya, tapi gue meyakini karena sama-sama ciptaan Tuhan. Iblis aja ada kok dilempar dari surga, masa kita nggak percaya ada setan? Ngomong cincin itu ada. Kagak ada isinya. Nggak, kok ini nggak ada isinya. Nggak ada. Orang main isinya tuh. Nggak lah, emang nggak ada isinya. Cuman lebih ke vintage aja kan. Vintage sih enggak juga ya, emang lucu aja, unik aja. Gue beli. Sama kayak kalung juga itu emang kamu suka yang unik juga. Iya, kalau emang suka yang unik. Karena kebetulan apa yang gue pakai hari ini sangat hitam-hitam semua. Kalau misalnya nggak dipakai kayak ada yang kosong aja, jadi dikasih ini biar ada berwarna dikit. Film dan jaga penampilan sendiri ya. Menjaga penampilan sesuai karakter sih sebenarnya. Bukan penampilan harus baik atau harus kelihatan gimana, enggak. Tapi penampilan sesuai karakter, gue pengen lagi terlihat seperti apa. Rambut lu yang sedikit potong lagi, nggak panjang lagi. Iya. Ini karena emang kemarin abis ada proyekan juga, jadi pengennya panjang lagi, pengen banget gondrong lagi. Cuman ya itu mungkin resiko menjadi apa ya, seorang pelakon film. Jadi kayak apapun kalau emang request seperti ya udah ayo, karena kan kita ini pelayan kan, melayani apa permintaan sutradara gitu. Tapi kadang nyesel nggak sih? Ibaratnya Lo dari otak gitu lo siapa? Yang diguna-guna istri muda ini dapat botak gue. Tapi bukan yang botak abis banget, bukan yang gundul licin, tapi masih ada rambutnya tipis 1 sampai 2 cm lah. Tapi kan biasanya kalau kita mau pakai wig doang, kalau sendiri full habis gitu. Sempat ada tawaran nggak? Belum sih, alhamdulillah ya. Kayaknya emang udah jarang sih yang bener-bener ngambil apa, ada cerita tentang yang orangnya sampai botak banget, kayaknya udah jarang.
Cuman pun kalaupun ada, ya kita coba aja, kenapa enggak. Mungkin lu lebih seneng rambutnya gondrong pada Iya, kalau untuk kehidupan pribadi gue sukanya gondrong. Suka nyesel nggak sih? Kayak ibaratnya kayak rambutnya udah dijaga sambil gondrong terus dicukur sampai Nyesel sih enggak ya, karena ya dengan gue lakuin itu kan gue juga dapat duit ya. Gue juga dapat uang, dapat ini, ya dibilang nyesel sih enggak, karena timbal balik aja. tapi sosok orang yang pakai rambut panjang itu konotasinya kan jelek. Kenapa lu lebih suka gondrong? Apa ya? Kayaknya nggak ribet aja gitu. Menurut gue orang gondrong tuh punya karakter sendiri gitu loh misalnya, dan gak ribet aja menurut gua. Kalau emang lagi nggak pengen digerai ya tinggal ikat, simple udah kelihatan rapi. Kalau emang lagi pengen nggak kelihatan rapi, lepas aja udah, ya udah simple aja udah gitu. Jika dibilang orang metal gitu gimana? Mungkin itu apa ya, mungkin itu stigma orang-orang lama kali ya, orang-orang dulu, orang-orang yang mungkin sekarang 40-50an gitu. Kalau ngeliat mungkin orang-orang gondrong jatuhnya buruk aja menurutnya, padahal kan sebenarnya enggak ya. Apa ya, maksudnya masa personality cuma dinilai dari apa yang kita tampilkan doang gitu loh. Makanya tadi gue bilang gitu, apa yang gue sedang lakukan ya itu karakter gue. Misalnya kayak sekarang ya ini karakter gue di saat berpenampilan seperti ini, ya ini yang apa ya, menggambarkan sosok karakter gue. Tapi kalau digaji keluar warna-warna, Pernah waktu gue sempet botak itu pas lagi di film ini, beberapa minggu sebelum syuting itu gue sempet cat warna rambut gue jadi pink. Ya, jadi pink, cuman emang nggak lama karena cuma kerjaan doang. Itu ada kerjaan suruh pink, ya udah kita pinkin aja udah. itu maka untuk pink itu kenapa? Ini bilang pakai konsol pink. Ada kerjaan Ya, maksudnya kerjanya tentang apa gitu? tentang Warnanya kok pewarna rambut. warna merah. Sebenarnya ada warna lain, ada merah, ungu, sama pink. Tapi kalau merah kayaknya aneh ya. Ungu juga kayaknya agak aneh, kayaknya pink aja deh. Ya udah, akhirnya pink aja. Iya, mungkin itu jadi hal yang baru aja sih bagi gue juga. berarti suka eksplor hal-hal yang baru ya? Yes, itu dia. Gue suka explore hal-hal baru, yang unik-unik lah kita coba. Apa? Gue sendiri alhamdulillah nggak ada tato sama sekali, meskipun gue sangat pengen, tapi gue tahu dalam diri gue kalau gue nggak akan bisa bertato dan bertindik. Tentang apa lo tentang orang-orang yang bertato seperti apa? Ya nggak apa-apa, silahkan, itu pribadinya mereka, silahkan bertato, keren tato menurut gue. Itu pun kalau misal tato dihalalkan dalam agama, gue juga akan bertato, sangat-sangat bertato. Tapi kan karena gue tahu batasan gue, kalau gue tidak akan bisa, jangan dipotong-potong ya, kalau gue tidak akan bisa bertato, jadi gue nggak bakal bertato. Kata yang dari India itu yang warna Henna ya, henna pernah waktu itu henna, cuman ribet aja gitu ngegambarnya, terus ngeringinnya lama, jadi kayak udahlah gue malas lama-lama, mending gak usah sekalian, atau mending gue beli sleeve gitu yang tatuan tuh. Iya, kayak gitu tuh. Kalau henna kan sunah buat cewek. Iya, soalnya enak sunah buat cewek, tapi nggak apa-apa juga cowok pakai itu juga. Tuh. Nanti cukup di premier mau ngajak Umi nonton bareng nggak sih? Insya Allah Umi akan datang nanti premier. Insya Allah Umi akan menyaksikan anaknya menjadi anak dukun. Dan kita lihat reaksinya seperti apa. Karena film ini kan agak apa ya? Agak nggak normal lah gitu, ada film agak lain lah. Ya, kita lihat reaksi Umi seperti apa. Sempat ngasih tau nggak ke Umi? Ini aku di film ini ternyata jadi dukun. Oh iya, ngasih tahu. Video call juga pas mukanya lagi hancur segala macam, nggak video call juga. Terus kayak lo nggak kenapa lo, kata kenapa? Nggak apa-apa, ini film. Oh oke. Berarti Sinta juga akan diundang untuk Next question. Abi dia pasti sudah bikin jangan. Sumpah deh, benar ya bang ya. Ini kemarin-kemarin juga banyak yang kayak gini. Kita gue coba bilang adu-aduan lama-lamaan aja, tahan-tahanan. Gue mau kuat. Gua tahu lo diem aja makanya. Diem aja ngomong-ngomong. Kemudian itu lagi Cekip. Berapa udah berapa kosong? 4-0. 4-0 sih. Iya 4-0, lumayan nih Jepang nih. Udah, yuk, udah semuanya. Iya. promo dong. Oh iya, nah ini. Nah kalau promo mau udah, Itu yuk. dia. Oke, deh. Oke semuanya, teman-teman semua, jangan lupa untuk nonton film Guna-Guna Istri Muda, bakal tayang tanggal 27 November 2024 di bioskop. Ditonton, tapi hati-hati, jangan bawa istri, takutnya nanti malah curiga sama pada kalian kan. Itu aja. Terima kasih. Thank you, Bi. Sama-sama. 4-0 kan, Bi? Iya, ngeri euy. Nggak apa-apa.
ngomongin soal bola. Emang susah Kak Jepang lawannya. Bola Bi, Indonesia kalah 4-0 nih Bi. 3 menit aja. Ayo bola. Ih, udah selesai, Bro. Ayo. Oke. 4-0 Bim. Emang susah Kak. Levelnya udah jauh banget di Tapi atas. gak pernah jauh berapa. Tetap mendukung Indonesia. Oh ini Tetap Nah, mendukung. siap, aman. Oke, udah lihat tadi. Yoi, Kak. Tadi. Bisa. gimana nih? Match untuk di apa ya 35 menit pertama itu menurut gua Indonesia cukup mendominasi permainan tuh, maksudnya penyerangan juga lumayan banyak penyerangan dari Indonesia juga, cuman emang kita harus akuin bahwa Jepang ini emang kualitas sangat di atas secara permainan dan secara mungkin pemain sama, tapi ya kita nggak ngerti lah ya statistiknya gimana, dan gue bukan pengamat bola juga, tapi secara yang gue lihat memang Jepang ini masih jauh unggul di atas kita, dan kita pun dari awal juga udah mengakui itu gitu loh. Bahkan kayak gue dan teman-teman gue pun bilang ini seri aja kita udah ngerasa menang, udah alhamdulillah banget gitu. Untuk pemain itu prediksi nggak kalau kosong atau berapa? Sebenarnya prediksi gue Indonesia Jepang hari ini tuh sebenarnya 0-0 ataupun Jepang unggul 1-0 lah, itu udah menurut gue udah cukup banget gitu. Cuman ternyata di luar ekspektasi kita semua ya 4-0. Emang permainan Jepang sangat luar biasa, dan ya mungkin dengan kondisi hujan juga yang mungkin itu di luar ekspektasi kita, dan ya kita cukup tepuk tangan sama jerih payah pemain-pemain nasional kita, sangat luar biasa. Lihat Kevin Dix tadi kan Yap. debut pertama dan akhirnya Cedera juga di menit 41, gimana lihatnya? Wah, gimana ya, kasihan banget sih, maksudnya ini Jepang nih tahu nih pemain kuat kita nih, tahu banget nih yang harus disingkirkan siapa. Sampai akhirnya disingkirkan adalah Kevin Dix, mana dia berdebut dan harus langsung keluar dan digantikan sama siapa tadi, gantikan Sandy Walsh ya tadi ya? Digantiin Sandy Walsh. Ya semangat aja deh buat Bang Kevin nih, buat Kevin Dix Bakar Besi. Itu karena gue cukup sangat mengikuti update timnas, jadi ini banget. Tapi melihatnya permainannya Indonesia cukup lah. Gue sih ini progres bagus banget menurut gue. Coba misalnya tadi kita lihat ditarik di menit 40 menit sebelum gitu, 40 menit awal. Permainan Indonesia tuh bagus banget, 1, 2, 3 tiba-tiba langsung maju ke depan, dan tanpa adanya penjagaan dari defendernya Jepang gitu, menurut gue tuh sangat bagus. Tapi mungkin memang penyambutan dari tiang duanya emang agak cukup lama ataupun gimana, nggak ngerti lah. Tapi yang pasti sangat bagus, karena emang peluang-peluang yang dari tadi yang kita punya kan kurang lebih ada 3-4 peluang tuh dari awal, dari tiang 1 tiba-tiba ke tiang 2-nya itu mungkin penyambutannya agak kurang cepat aja. Berarti is oke lah, misalkan Indonesia pahit-pahitnya nggak lolos pun juga nggak masalah. Ya pun nggak masalah banget, karena menurut gua apa yang terjadi dengan progres timnas sekarang itu sangat besar, dan untuk personal pemain juga menurut gue ini progres yang sangat luar biasa gitu loh. Kayak pemain-pemain lokal kita aja kayak ya ipar gue Egy, Rido, siapa lagi, Marcelino, Snawi dan lain-lain. Mereka di Liga 1 mereka rata-rata ngegolin loh. Hoki segala macam mereka rata-rata golin, Sananta juga tuh. Semuanya ngegolin rata-rata, dan menurut gue tuh progresnya gila banget sih, keren banget tuh. Apalagi melihat pemain diaspora juga kan, kedekatannya dengan pemain yang lokal juga Iya, bagus apa ya? banget. Terus sampai hafal-hafal lagu tukang bakso gitu lah, bang abang tukang bakso. Gimana ya, dibilang bingung juga sih sebenarnya bilang ngebedainnya, cuman yang pasti intinya pemain-pemain kita ini kelihatan lah kompaknya. Maksudnya pemain-pemain yang berdarah full berdarah Indonesia ini kan, mereka sudah lama di Indonesia dan menemukan keluarga yang baru datang ke Indonesia, yang sama-sama punya darah Indonesia, sama-sama pemain Indonesia, sampai akhirnya mereka harus beradaptasi. Menurut gue itu sangat lovely lah menurut gue. Saling bersahabat, saling membantu satu sama lain, dan juga mereka harus terbiasa dengan kondisi di Indonesia dan cuaca di Indonesia seperti apa gitu. Keren lah, gue tepuk tangan banget buat timnas Indonesia sekarang, meskipun mau nggak lolos ataupun gimana ke depannya, gue tetap tepuk tangan. Gue dukung, menang kalah gue tetap dukung. Kalau sendiri tentang dia sama sendiri seperti apa sih? Karena banyak juga yang merasa dia tuh cuma hanya uang aja datang ke Indonesia, tapi Sebenarnya gini sih, kalau menurut gua apapun itu reason di belakangnya, kalau emang reasonnya duit, ya kenapa enggak? Yang penting Indonesia. Tapi kalau misalnya emang reasonnya duit tapi Indonesia lolos, ya kenapa enggak? Maksudnya yang bangga juga
negara kita juga gitu loh, yang dibawa kan juga negara kita gitu loh. Dan mungkin kedepannya dengan itu banyak ke-trigger pemain-pemain yang untuk lebih semangat lagi untuk bertanding kan, why not gitu. Tapi menurut gua ya mereka ini sama-sama orang Indonesia kok. Kalau masalah duit ya siapa sih nggak butuh duit? Semua juga butuh duit gitu loh. Apapun itu, yang penting mereka mengharumkan nama Indonesia. Dengan bangganya mereka membawa bendera Indonesia dan membawa lambang Garuda di dada untuk di depan seluruh dunia gitu kan. Ditambah juga mereka sangat fasih dalam menyanyikan lagu kebangsaan kita. Menurut gue itu cukup sih. Makasih. Thank you. Oke. Sama-sama. Ayo. Kita saja dikit Bi, buat istri Bi. Boleh, Bang. Sama Ayo dong. Siapa namanya sih, Bang? ini namanya Putri. Apa? Ibu namanya Putri. Putri. Ya. Oke. Adalah Halo Kak Putri, salam kenal, sehat-sehat terus, panjang umur, sehat selalu, berkah dunia akhirat, bisa menjadi pribadi yang baik ke depannya, amin. Enteng jodoh. Enteng jodoh juga, amin. Pokoknya apa yang diharapkan, apa hajatnya, semoga dikabulkan, amin. Ya, oi, apa tuh? Dia puji netizennya soal lu dakwah mirip banget sama almarhum. Seperti apa sih? Apa ya? Untuk hal itu sih gimana ya? Untuk dipuji dakwah seperti almarhum, gue tuh nggak pernah mencoba untuk fokus berdakwah sebenarnya. Mungkin apa yang dari kemarin itu yang mungkin ramai di TikTok ya mungkin ya. Itu karena apa ya? Karena emang kan gue dari kecil selalu ikut almarhum untuk ceramah gitu. Jadi gue cukup mengenal dan cukup tahu bagaimana cara almarhum berdakwah gitu loh. Jadi ya akhirnya gue memparodikan aja sebenarnya, mencoba untuk mengikuti aja gitu. Itu bukan apakah ini secara kebetulan nih lu mirip nih apa emang kan banget nih? Itulah kalau kebetulan sih enggak ya, karena emang gue mempelajari, gue apa ya, mengikuti bagaimana cara beliau berbicara, bagaimana intonasi nadanya seperti apa, dan itu akhirnya yang gue ikutin gitu loh. Dan itu juga bukan untuk agenda yang serius ke depan, yang cuman lebih ke untuk ya for fun aja gitu. Tapi yang menanggapi netizennya nih yang ini bisa mirip banget nih dan harap kalau bisa meneruskan. Apa ya? Kalau bisa mirip banget ya, namanya juga dipelajarin. Tapi kalau untuk kedepannya berharap diteruskan sih, gue nggak bisa berpegang janji kepada diri gue sendiri untuk meneruskan hal itu. Tapi yang pasti doain aja yang baik-baik. Udah.